Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Bandar Muluk Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 15 Februari 2022, hari yang cukup kurang oke untuk IHSG ya. Kerasa banget semuanya pada koreksi. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung saja kita akan masuk ke transaksi hari ini yang masih oke juga. 18,103 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy itu jumlahnya besar banget, total 3,13 triliun. Ini jujur apa ya, nggak tahu sih, kalau saya melihatnya malah agak ya nggak kayak waktu akumulasi di sini aja sih. Nanti coba saya sampaikan ulasan saya ya. Di pasar regulernya 2,7 triliun sendiri, sedangkan di pasar nego juga net buy 400 miliar, jadi total 3,13 triliun. Dengan saham-saham yang dibeli asing, kita lihat bursa regional dulu ya. Ini bursa regional semuanya koreksi dalam, serius, IHSG strong hari ini. Kayak Hong Kong tuh 5,72%, Shanghai 4,95%, dan ya itu dalam-dalam, serius. Langsung kita masuk ke saham-saham yang dibeli dulu aja oleh asing ya, yang hari ini bisa sampai 3 triliun net buy-nya. Itu ada BBRI 857,3 miliar, lalu Telkom 622,4 miliar, lalu BCA 466,7 miliar, Astra 128,8 miliar, BBNI 127,3 miliar, Adaro 120,8 miliar. Yang besar-besar itu tadi ya, hampir 100 miliar ke atas semua. Setelah itu ada BRMS 80,3 miliar, Inco 50 miliar, PTBA 42,9 miliar, Alfamart 41,3 miliar, Unitractor 41,1 miliar, dan Bank Mandiri 36,6 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Unilever yang masih bertengger ya. Gila, udah mau habis loh 3.000-nya. Sekarang udah 3.200 ya. Bentar lagi udah mau 2.000 itu. 26,2 miliar, Bumi 24 miliar, Tower 19,2 miliar, Mark 17,7 miliar, ICBP 14,7 miliar, ITMG 13 miliar, BRPT 12 miliar, Harum 8,5 miliar, MDK 6,4 miliar, WSKT 2,5 miliar. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman sebelumnya saya ingin membahas sedikit ya, ulasan mengenai foreign flow yang hari ini masuk besar banget. Serius, itu jumlah yang sangat besar. Bahkan sebelum-sebelumnya ketika IHSG dimanapun, itu di pasar reguler masuk 2 triliun tuh hampir tidak pernah. Tuh, sebenarnya artinya itu adalah katalis yang bagus ya buat IHSG. Cuman kalau menurut saya, asing kalau mau akumulasi di harga dengan jumlah sebesar itu, mereka pasti tidak mengakumulasi di fase seperti ini sih. Tuh, ya secara apa ya, mereka itu market maker, dananya besar, bisa menggerakkan saham. Jelas kalau cari barang ya pasti cari di harga yang bagus. Kayak misalkan contoh di sini, ketika sideways asing masuk akhirnya breakout di sini juga, walaupun di awal belum begitu konsisten ya net buy-nya di sini, cuman di akhir-akhir kalau nggak salah mulai bulan Januari tuh asing tuh mulai net buy di sini dan akhirnya breakout naik lagi. Cuman nggak tahu juga ini posisi IHSG di all time high, tapi asingnya masih galak banget. Jadi memang agak berbenturan kalau menurut saya. Kalau yang ngikutin TA pasti memang sudah was-was hari ini. Cuman kalau yang ngikutin foreign flow bisa lebih aman. Nah, kebetulan saya juga tadi baca salah satu artikel ya. Katanya fund asing atau manajer investasi asing itu juga keluar dari bursa Cina karena ya masalah politik ya.
Cina, terus Rusia dan lain sebagainya karena katalis global yang kurang bagus saat ini. Dan ya ketika mereka keluar dari Cina, ya pasti bakal ada negara-negara yang menjadi tujuan uang tersebut. Nah, salah satunya bisa aja ini ke IHSG, dan ini masih opini kalau menurut saya. Saya mencoba menganalisa aja kenapa kok bisa galak banget asingnya hari ini. Dan kalau kita lihat memang hampir semua sektor tuh hari ini pada koreksi. Yang menahan cuman big cap kita doang. Big Bank sama satu Telkom doang. Itu yang menahan IHSG. Dan kemasukan inflow yang sangat besar. Agak aneh aja sih geraknya kalau menurut saya. Ada potensi bisa juga ya inflow itu dipaksakan gitu karena mereka harus wajib keluar dari Cina, terus harus cari negara investasi lain, dan akhirnya terburu-buru atau gimana pun ya langsung masuk ke IHSG atau Indonesia dengan cara seperti itu gitu. Maksudnya jumlahnya besar di posisi yang kurang bagus gitu. Cuman ya kalau memang benar terjadi seperti itu, opini saya tadi misalkan benar ya, yang perlu diwaspadai sebenarnya satu, ketika nanti keadaan sudah normal, lalu uang-uang itu tadi yang dipaksakan masuk itu kembali ya ke negara-negara asal investasinya, itu saya yakin koreksinya bakalan kerasa banget tuh kalau menurut saya. Cuman so far selama inflow asing masih bagus di saham-saham yang bandarnya asing, nah itu bakalan tidak masalah seperti itu. Jadi memang ya perlu penyesuaian juga di saham-sahamnya. Itu sedikit ulasan tentang foreign flow hari ini ya, yang gede banget. Karena nggak tahu, saya melihatnya kok malah kayak aneh aja gitu. Posisinya IHSG baru dibentuk kayak gini, tapi kok asingnya agresif banget gitu. Karena ya mereka tuh pasti pinter kalau cari barang gitu. Dibikin sideways lama, retail pada bosen, akhirnya retailnya lempar barang, mereka tampungin harga bawah, habis itu tarik ke atas, di atas jualan gitu rumusnya. Tapi kok ini beda, malah di atas mereka beli. Itu sih, jadi tetap ya batasi resiko aja. Nah, sekarang kita masuk ke teknikalnya IHSG. Hari ini IHSG reject dari resist dan ada candle yang kurang bagus. Closingnya hari ini di 6918, itu bahkan sudah di low-nya kemarin. Pas sih, kemarin tuh low-nya 6918, hari ini juga 6918. Jadi kayak sengaja ditarik sedikit gitu. Cuman kalau kita lihat hari ini low-nya udah sampai 6895 ya, dan closingnya ada pantulan di 6918. Kalau menurut saya ini sudah candle reject dari resist ya. Ini ada resisten garis warna hijau, dia IHSG sudah terkena reject dari resist. Ada potensi, masih potensi ya IHSG bisa membentuk yang namanya pattern double top seperti itu. Nah, double topnya bakal terkonfirmasi kalau dia jebol 6813 atau 6814 atau area 6810 sampai 6800. Melanjutkan analisa teknikal yang kemarin juga. Sebelumnya IHSG itu kan trend line-nya di sini ya. Trend line-nya di sini. Nah, ini ya, yang 8 Maret dia patah, lalu kan trennya melemah. Ini sedikit melanjutkan analisa kemarin. Dan sekarang dia membentuk dua tren seperti ini. Garis merah ini yang masih uptrend karena arahnya ke atas, dan hijau yang mulai sideways karena dia tidak higher high dan tidak lower low. Artinya apa? Kalau memang ini valid, nanti dia sampai patah di garis warna merah ini, atau dia tidak bisa bertahan, anggap area next defense-nya ada di sekitar 6870 ya. Nih, di sini itu kan juga ada area support 6870 sampai 6860 ya. Kalau misalkan besok IHSG tidak bisa bertahan di 6.900, nextnya di 6870, 6860, dan kalau misalkan dijebol lagi, ya dia bakalan ke 6.810 seperti itu. Kemana? Ke support dari sideways-nya, garis yang warna hijau. Kayak resistennya kan di hijau atas ini dan supportnya di hijau bawah ini, seperti itu. Nah, masih banyak potensi juga untuk market ya. Saya pribadi hari ini bikin 3 skenario untuk IHSG. Ada bullish, sideways, dan juga reversal downtrend. Bukan downtrend sih, ya koreksi lah seperti itu. Nah, kalau yang bullish, kenapa saya tetap bikin bullish ya, walaupun sudah double top di atas? Karena ya masih ada harapan dari inflow yang bagus itu. Kalau bullish saya rasa skenario-nya bakalan seperti ini. IHSG ada potensi bisa bikin yang namanya pattern, entah cup handle. Kalau cup handle berarti 2 kali ya, 1, 2. Atau bisa juga dia bisa bikin ascending triangle. Tuh. Cuman intinya apa? Intinya kalau IHSG mau bullish, syaratnya adalah breakout area 7000.
high-nya kan 6996 ya. Hari ini high-nya 6996 juga. Kalau breakout 6996 sampai 7000, IHSG bakal bagus lagi. Entah dia mau bikin cup handle, which is turun sekali baru naik lagi, atau bikin ascending triangle, which is turun naik, lalu turun naik lagi baru breakout, gitu bisa juga. Itu untuk skenario pertama. Lalu untuk skenario kedua adalah skenario sideways. Dia berada di range 7.000 sampai range 6.800 tuh. Karena supportnya di sini dan resistennya di sana. Jadi ada potensi kalau memang IHSG mau sideways bisa bergerak di range seperti ini. Sampai kapan? Sampai breakout salah satu. Entah dia breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Nah, untuk area sideways ini yang perlu diperhatikan adalah resisten 7.000 dan juga support 6.800. Kalau dia break ke atas bagus, kalau jebol ke bawah jelek. Nah, yang ketiga adalah view dari reversal atau koreksi, atau ya kalau bearish enggak juga sih karena trennya juga masih bagus ya. Lebih ke short term reversal aja. Ada potensi IHSG bisa membentuk yang namanya double top. Itu sama kayak yang sideways tadi, syaratnya harus jebol 6.800, dan kalau itu terjadi ada potensi dia bisa sampai ke 6.710-an seperti itu. Nah, yang saya takutkan dari inflow asing itu tadi sih, kalau misalkan memang benar nanti kondusif lalu mereka mencabut modelnya di Indonesia dengan agresif juga, karena sebenarnya itu bukan jatahnya di sini, anggaplah jatahnya di Cina, gara-gara politiknya baru kurang bagus akhirnya dicabut ya. Apa ya, itu kan maksudnya bukan sesuatu yang normal gitu, agak dipaksakan, jadi bakal kurang bagus juga ya. Sesuatu yang dipaksakan pasti nggak bagus. Asik. Nah itu, jadi yang perlu diwaspadai adalah di posisi sekarang masih bisa terjadi 3 skenario. Tapi kalau 6860 jebol, tinggal sisa 2 skenario, sideways atau koreksi. Nah itu tinggal kita lihat. Tinggal dipantengin di angka-angka tadi, angka-angka kuncinya ya, 7.000 sama 6.800. Itu yang penting buat IHSG. Kalau masih mau uptrend harus bertahan dari 6860, karena itu nanti dia kena support juga kena trend line seperti itu. Cuman memang kalau sudah tidak berhasil higher high ya, itu indikasi dari trend mau reversal kayak gitu. Jadi ketika trend itu kan higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ketika tidak berhasil higher high, ada potensi dia mau reversal atau setidaknya sideways dulu. Sama ketika turun ya, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, low, dan nggak lower low. Nah itu bisa ada potensi mau reversal seperti itu. Jadi itu batasi resiko aja. Yang jelas yang hari ini sudah terjadi adalah IHSG ada reject dari resist. Saya yakin ya kalau hari ini inflow-nya nggak kayak gini, ini udah parah banget koreksinya IHSG. Serius, nggak ada yang menopang soalnya. Baik sektor-sektor semuanya baru pada koreksi, apalagi energi yang baru naik tinggi ya, komoditas akhirnya pada koreksi juga. Dan ya nggak ada sektor yang menahan IHSG hari ini, cuman big bank, big cap doang yang kecipratan flow tadi. Itu sih batasi resiko aja. Semoga teman-teman paham dengan pembahasannya. Karena kalau menurut saya itu enak buat patokan. Tinggal kita lihat market mau kemana. Kalau yang sehat ya, kalau yang saya inginkan ini kalau apa ya, ya opini lah. Semoga aja IHSG sideways dulu aja. Tuh, jadi dia di range 7.000 sampai 6.800. Sideways beberapa bulan gitu ya, akumulasi lagi. Terus nanti juga politiknya udah membaik, terus juga katalis taper-taperan udah membaik, perang udah membaik, nanti baru bullish lagi kayak gitu. Cuman ya memang market selalu benar, tinggal kita lihat skenario mana yang terjadi seperti itu. Intinya sama, tetap batasi resiko, jaga modal dan jaga psikologis. Tuh. Untuk IHSG langsung aja kita masuk beberapa saham pilihan. Nah hari ini sebenarnya big cap itu menarik, big bang ya. Cuman kebetulan kemarin udah saya bahas semua. Tuh kalau teman-teman cari analisanya Big Bang bisa lihat video kemarin aja. Jadi mohon maaf untuk hari ini Big Bang tidak saya bahas lagi biar nggak setiap hari Big Bang ya. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu aja. Unilever saya juga belum pengen bahas. Bisa aja kalau dia ada uget-uget mau reversal, ada akumulasi baru saya bahas. Kalau sekarang memang biarkan dia turun dulu sampai bosen. Nah saya bahas Tower aja. Yang sebenarnya BTA cukup menarik juga. Oke, hari ini Tower turun 3,83% dengan volume yang besar. Candle-nya juga nggak enak dan close pas di support. Nah,
Tower ini by view sebenarnya dia sudah divergen kuat, artinya memang turunnya itu sudah tidak didukung oleh market atau trennya sudah semakin melemah. Ini indikator ke atas, indikator ke atas, indikator ke atas, harganya turun terus tuh. Cuman dia memang belum pernah valid reversal karena dia belum pernah higher low higher high. Nah, di sini dia pernah rebound tapi nggak berhasil break high, akhirnya lower low lagi. Di sini dia rebound tapi nggak berhasil higher high, akhirnya lower low lagi. Nah, di sini dia bottom di area 1000 dan dia belum berhasil break high. Kalau mau setupnya buy on breakout atau tunggu setelah konfirmasi, sebenarnya bisa beli tower itu setelah dia breakout 1070 tuh ya, karena dia break high dan sudah masuk fase uptrend. Cuma untuk saat ini tower masih sideways tuh. Selama dia tidak jebol 1000, tower trennya sideways. Kenapa? Karena dia tidak lower low dan juga tidak higher high. Jadi dia berada di range sekitar 1070 sampai 1000. Tuh, tinggal dia break atas atau jebol bawah. Kalau dilihat dari divergennya sih sebenarnya cukup menarik ya. Semoga juga dia breakout ke atas karena katalisnya juga cukup oke, ada buyback dan lain sebagainya. Cuman ya memang market selalu benar, tinggal kita lihat nanti dia break yang mana, seperti itu. Enak untuk saham yang sideways gini, ngafalinnya ya, tinggal beli aja di 1000 gitu. Dekat-dekat 1070 trailing stop. Kalau misalkan breakout ya swing. Tapi kalau gagal breakout nanti antri di support lagi buat setrikaan lah kayak gitu. Cuman yang jelas hari ini volume koreksinya ada, dia juga turunnya lumayan dan ya batasi resiko di 1000 aja. Kalau kita lihat dalamnya, hari ini udah keluar ya 15 Maret terjadi big distribusi juga. Cuman ya sudah ada yang akumulasi juga untuk tower ini, si SQ ini ya, ini BCA Sekuritas karena memang mau buyback juga tower kan satu grup sama BCA ya. Jadi mungkin konklusinya seperti itu. Yang jelas sama batasi resiko aja untuk teman-teman yang punya tower. So far resiko sangat kecil, misalkan punya di 1005 gitu ya, tinggal cut loss misalkan di 990 gitu aja, cuman 1%, seperti itu. Batasi resiko aja. Itu untuk tower. Kalau bagus dia break 1070 itu bakal konfirmasi reversal. Lanjut coba kita cek kita coba cek apa nih, WSKT saya kurang ya, nggak apa deh, kita coba cek WSKT ya, yang hari ini konstruksi pada putar balik semua, bahkan ada yang sampai ARB. Ini kebetulan yang muncul baru WSKT, nanti nggak tahu kita bahas lagi atau enggak. Oke, hari ini WSKT turun 5,17% dengan volume yang tidak terlalu besar sebenarnya, volumenya setengah, tidak di atas rata-rata dan lebih kecil dari kemarin. Nah, kalau kita lihat WSKT ini memang untuk trennya dia masih downtrend kemarin ya. Di sini dia jelas lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, dan sekarang kemarin dia mencoba untuk reversal. Cuman sayangnya masih belum ada konfirmasi. Konfirmasinya memang kalau dia udah berhasil higher low dan higher high. Saya rasa ya untuk sekarang WSKT worst case scenario dia bisa ke 515 lagi. Selama tidak jebol 515 itu tidak masalah. Kenapa? Karena dia tidak lower low. Bisa aja dia mau bikin double bottom ya, bottom 1 lalu bottom 2 tuh. Tapi kalau memang dia jebol 515 itu lebih baik exit dulu karena targetnya bisa lumayan juga, entah ini inverted cup handle atau apapun dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat last high-nya si WSKT ini di 600, itu bakalan lebih aman kalau beli WSKT setelah dia break 600 karena ini kan resisten ya. Artinya kalau dia break 800 dia bakal higher high. Dan bonusnya kalau dia break 600 saya yakin dia juga bakal breakout dari pattern falling wedge, which is itu adalah pattern reversal seperti itu. Jadi untuk sekarang dilihat dulu aja, ketika besok misalkan siapa tahu dikasih 515 sampai 520 ya. Tuh supportnya dia, tapi kalau jebol lagi ya saya rasa next stopnya di 500 sih, seperti itu. Jadi ya sama, tetap batasi resiko aja. Nah, lihat dalamnya. Hari ini terjadi big distribusi yang sangat besar ya. Kemarin juga akhir-akhir masih distribusi. Dan memang inilah dramanya di saham downtrend. Apalagi kalau spekulatif buy ya, tanpa konfirmasi, itu memang bakal dapat average yang bagus. Tapi ya wajib menunggu konfirmasinya untuk jalan. Jadi batas resiko aja, gunakan angka-angka tadi.
Untuk WSKT lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing hari ini. Nah, mohon maaf saya nggak ngecek Big Bang ya, karena kemarin udah saya bahas semua. Buat teman-teman yang mau cek analisa Big Bang bisa cek konten kemarin aja. So far masih bisa digunakan semua. Saya coba cek Alfamart aja, boleh deh. Oke, hari ini Alfamart naik 1,17% dengan volume yang besar, cuman disayangkan candlenya kurang enak. Ini sudah indikasi yang kurang bagus. Shooting star dengan volume besar dan di area resisten. Tuh. Nah, terakhir kita bahas Alfamart ketika dia di sini ya, 7 Maret, lalu dia retrace dulu. Setelah itu dia breakout double bottom, pullback, dan sekarang naik sampai ke resisten di 1320. Sebenarnya ya Alfamart ini kalau misalkan dia berhasil break 1310, 1320 itu bakalan cakep banget. Kenapa? Karena pertama dia udah breakout downtrendnya, lalu kedua juga dia sudah higher high untuk structure besarnya seperti itu. Bahkan bisa juga ini cup handle ya, di sini ada cup, lalu ini adalah handle-nya, dan kalau dia breakout bagus. Cuman sayang banget lihat hari ini candle-nya masih kurang oke. Dan kalau saya perhatikan ya, hari ini yang ada hubungannya dengan Goto itu pada kena taking profit atau koreksi. Bevin, Alfamart, terus juga Terima Sekuritas, pada nggak tahu ada outflow aja. Mungkin bandarnya memanfaatkan sell on news, nggak ada yang tahu juga. Cuman kalau dari posisi Alfamart ini saya rasa kurang oke untuk si Alfamart ini ya. Dan potensi koreksinya bisa tuh. Yang jelas teman-teman kalau misalkan punya barang ikut beli di bawah atau di sini, jangan lupa pasang trailing stopnya karena candle sudah mengkonfirmasi dengan volume yang besar. Nah, untuk support dia pertama ada di sini sekitar 1250, lalu nextnya di sini 1220, baru setelah itu di area 1150. Tinggal kita lihat dia mantul yang mana. Tapi kalau kita tarik pakai Fibonacci 0,618-nya ada di 1140 seperti itu. Jadi yaitu batasi resiko aja untuk si Alfamart ini. Kalau bisa ujuk-ujuk dia breakout, nah itu baru cakep. Tapi kalau nggak breakout, jangan lupa trailing stopnya. Dilihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi ya, netral, small, normal, small, menarik juga AK, BK, ZP. Kemarin juga terlihat dikumpulin barangnya. Tuh. Tinggal kita lihat aja dia retrace-nya kemana. Atau barangkali besok mau dikasih break pun nggak ada yang tahu juga ya. Yang penting sama batasi resiko aja. So far 1320 masih resisten. Tapi kalau break next-nya dari 1400. Itu untuk Alfamart. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek. Apa nih? Apa ya? JSMR coba ya. Oke, hari ini JSMR turun 4,05% dengan volume yang cukup besar dan candle yang solid. Ternyata kemarin candlenya dia kurang bagus ya. Ini doji gini, entah ini dragonfly atau apapun, atau inverted doji atau apapun saya lupa. Yang jelas ini candle tekanan jualnya kuat. Dan hari ini adalah candle konfirmasi karena dia lebih kuat dan juga lower low. So, by candlestick pattern, JSMR ada potensi reversal memang seperti itu. Terakhir kemarin sudah cukup menarik ya. Dia berhasil bisa ini cup handle dengan volume breakout, habis itu breakout downtrend channel juga. Cuman sayangnya dia nyungsep lagi untuk si JSMR ini. Nah, saat ini dia closing di 3550 dan support kuatnya saya rasa di sini sekitar 3450. Ya, 3450 ini supportnya dia. Untuk sekarang juga ada support ini di sekitar 3550-an ini sampai 3540, tapi kalau dijebol next stopnya saya rasa di sini sekitar 3450 sampai 3400 seperti itu. Memang baru tertekan hari ini untuk konstruksi ya, bahkan beberapa juga ARB. Jadi ya ini juga JSMR ikut tertekan juga. Di dalamnya hari ini ada distribusi yang cukup besar ya, besar sih ini, big. Dia juga closing di bawah MA 50, jadi itu batasi resiko aja. Trailing stopnya jangan lupa.
seperti itu. Untuk JSMR, lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang merah-merah hari ini. Kita coba cek PTPP deh. Ini juga konstruksi. Main udah rame ya, banyak yang bilang mau reversal. Cuman memang hari ini ada short term, lalu akhirnya dia koreksi. Oke, hari ini PTPP turun 6,88% dengan volume yang sebenarnya tidak terlalu besar ya. Lebih kecil dari kemarin, cuman candle-nya masih solid banget, jelas karena dia ARB. PTPP kurang bagusnya itu sebenarnya kemarin ini, tanggal 14 Maret ya. Kenapa? Yang pertama dia kena downtrend channelnya, ini garis warna hijau. Yang sini kan dia udah breakout. Nah, di sini kan dia kena downtrend channel, lalu kemarin itu candle jelek dengan volume besar. Harganya nggak bergerak, 0,0% ya harganya kemarin itu. Tidak naik, tidak turun, tapi volumenya gede. Itu indikasi dari distribusi kalau nggak akumulasi. Dan kalau kita cek dalamnya kemarin tuh masih ada small akumulasi sih. Cuman ya memang yang dimaksud bukan seperti itu. Nah, hari ini dia turun karena merespon juga dari downtrend channelnya dan closing di 1015. Cuman sayangnya di ARB, jadi saya rasa belum merepresentasikan closing sesungguhnya. Seperti itu. Nah, next supportnya untuk si PTPP ini ada di sini sekitar 970 sampai 1000 tuh. Dan kalau misalkan besok dia jebol lagi, ya saya rasa besar potensinya ke 880 lagi. Seperti itu. Koreksinya ada volumenya, jadi bisa waspada juga teman-teman. Dia masih merespect dari downtrend channelnya ya, seperti itu. Nah, kalau kita tarik pakai Fibonacci 875 sampai 1120. Tuh. Angka sehatnya dia kalau teman-teman mau spek buy ya di sini 970, 1000 sampai 960. Tuh ada support psikologis, support klasik, terus juga support horizontal ya, support semuanya lah, ada Fibonacci juga. Jadi saya rasa next stopnya bakalan di situ 1000 sampai 960. Kalau nggak jebol bagus, tapi kalau jebol ya dia bakal koreksi lebih dalam sih. Seperti itu. Jadi batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, ini kemarin mau golden cross tapi agak menukik ke bawah. Dan hari ini dia terjadi big distribusi, netral, normal, big normal. Jadi lebih ke ya hari ini terjadi distribusi juga. PTW juga belum valid uptrendnya karena dia belum ada swing low-nya ya, belum ada higher low. Jadi sama batasi resiko aja untuk si PTPP. Untuk PTPP lanjut coba kita cek Medco. Yang hari ini ARB juga. Nah, hari ini Medco turun 6,72% dengan volume yang besar. Candlenya juga kuat karena dia ARB dan terjadi gap ini. Kalau dilihat dari bentuk gapnya ya, nggak tahu sih, agak bias ini. Dan untuk saat ini ya, si Medco ini berhenti di support. Kalau misalkan dia bertahan dari 550, saya rasa Medco ada potensi untuk menutup gap di 595. Yang jelas view double bottomnya sudah gagal untuk si Medco ini. Jadi ya kita tidak gunakan lagi view double bottomnya. Dan mungkin bisa aja terjadi ini ada view uptrend channel jadinya untuk si Medco ini. Nah, bisa kayak gini ya untuk Medco, kira-kira seperti ini. Dan artinya kalau memang ini valid di uptrend channel ya, ada potensi dia bisa turun sampai ke sini sekitar 500-an tuh. Yang jelas itu batasi resiko aja untuk si Medco karena kemarin ketika dia gagal dari double bottom patternnya, dia masih koreksi dengan kuat. Sama kayak yang kemarin saya bahas ya, saham-saham komoditas pada lower high lower low. Jadi memang sekarang masih dalam waktu koreksinya seperti itu. Untuk support terdekat 550, tapi kalau jebol lagi next supportnya di sini 530 sampai 520. Itu support selanjutnya. Kalau jebol lagi ya baru di area 500, baru setelah itu di area 485. Itu supportnya Medco. Sedangkan untuk resist ya, siapa tahu besok dia mau pullback, bisa aja mau bikin head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Untuk resist yang terdekat di sini 575,
Lalu setelah itu di sini di gap ini ya 595 baru di 615 seperti itu. Jadi batasi resiko aja. So far untuk sekarang arahnya masih ke bawah, lebih aman dan lebih baik. Tunggu pantulan dulu, jadi tidak menadah pisau jatuh. Dilihat dalamnya juga kurang enak, distribusi besar, dia juga close di bawah EMA 50. Jadi ya buy mid trendnya dia sudah tidak uptrend lagi. Tuh, batasi resiko aja. Itu untuk Medco. Lanjut coba kita cek kita coba cek apa nih. Saya pengen bahas Arto ya, karena ini sudah Bukalapak mau IPO. Kok Bukalapak. Gojek mau IPO. Barangkali nih TA-nya menarik dan jadi katalis. Nah, ini mah TA-nya malah kurang bagus nih. Oke. Hari ini Arto turun 2,60% dengan volume yang ini gara-gara volume 25 Februari ini. Volume sebelumnya jadi kelihatan kecil semua ya. Tuh. Nah, kalau kita lihat dia berada di bawah rata-rata juga volume hari ini. Jadi mungkin bisa kita asumsikan Arto volumenya tidak terlalu besar untuk hari ini. Nah, saat ini Arto pas banget closing di support 15.000, sempat jebol shadow-nya sampai 14.400 tapi ada pantulan lagi. Terakhir dia kemarin falling wedge, berhasil breakout lalu pullback. Di sini dia kena sell on strength dan koreksi. Bagusnya hari ini shadow sudah panjang, artinya tekanan jualnya sudah tekanan belinya cukup besar, dan selama dia tidak jebol 14.400 ya, arahnya bakalan kena ke atas karena itu last low-nya dia ya, bisa digunakan untuk support juga. Tapi kalau dia jebol 14.400, saya rasa target selanjutnya bisa di sekitar sini, supportnya lagi ya 13.800-an seperti itu. Jadi itu batasi resiko aja. Untuk support 1 di sini 15.000, support 2 14.850, support 3 14.400. Sedangkan untuk resisten di sini area 15.750, baru setelah itu 16.200 dan 16.500-an baru 17.300 seperti itu. Batasi resiko aja. Dan kalau kita lihat hari ini memang volumenya membesar ya, walaupun candlenya 50-50. Lihat dalamnya Arto masih saham downtrend di sini ya, setelah kemarin dia patah dead cross, belum berhasil kembali ke atasnya lagi. Jadi memang ya wajar lah yang kayak gini. Batasi resiko aja untuk si Arto itu, gunakan support-support tadi. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Nah, ini kebanyakan small cap. Apa yang kita bahas barangkali ada yang menarik ya. Saya pengen bahas Doit aja deh. Ini kalau misalkan teman-teman tahu ya, Doit ini juga Goto related. Jadi ada hubungannya dengan Goto juga ya. Barangkali dia mau ngapain nanti. Karena kalau kita lihat beberapa saham-saham komoditas baru koreksi, tapi ya untuk si Doit masih bertahan hari ini ya. Dia ada rebound. Oke, hari ini Doit naik 2,7% dengan volume yang tidak terlalu besar. Ternyata dia memang sudah berada di area supportnya. Ini area support cukup kuat ya, di 360 sampai 370 dan berhasil rebound. Untuk view-nya masih sangat spek buy karena dia masih turun dengan kuat, dan ya hari ini baru mantul, jadi memang masih spek buy banget, pantulan di support seperti itu. Bakalan bagus Doit kalau dia berhasil higher low dan higher high, itu dia bakal reversal. Tapi kalau misalkan Doit jebol dari 366 which is support kemarin juga, itu dia bakalan turun dan lanjut koreksi seperti itu. Next support di 350, kalau misalkan dia jebol 366 ya, 366 sampai 360 supportnya dia, dan kalau jebol di 350 seperti itu. Untuk resisten di sini 390 lalu 400. Kemarin saya kira Doit bakal breakout dari sini ya, high-nya 460-an. Cuman sayangnya belum berhasil breakout dan malah koreksi dulu karena sektornya baru tertekan juga. Jadi itu batasi resiko aja, gunakan angka-angka tadi. Lihat dalamnya hari terjadi akumulasi small, dan tapi kalau kita lihat sangat disayangkan Doit sudah closing di bawah EMA 20 ya. Bahkan hari ini closingannya pun juga merespon dari EMA 20. Jadi ya kurang oke lah. Batas resiko di angka-angka tadi dulu aja. Seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.